Perkenalkan, nama saya Desa Made Ceta Rasmi Saraswati Seputra. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang resusitasi jantung paru. Jadi resusitasi jantung paru merupakan suatu usaha kedokteran gawat darurat untuk memulihkan fungsi respirasi dan atau sirkulasi yang mengalami kegagalan mendadak pada pasien yang mempunyai harapan hidup. Penyebab dari henti jantung ada dua, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Jadi untuk faktor primer itu disebabkan oleh penyakit jantung itu sendiri, misalnya adanya infak, trauma listrik atau petir. Sedangkan untuk faktor sekunder bisa disebabkan oleh asfiksia akibat gagal nafas akut, pendarahan akut, atau masif akibat trauma. Sedangkan untuk penyebab henti nafas bisa disebabkan oleh adanya kelumpuhan otot pernafasan, misalnya pada pasien yang mengalami infeksi polio, GBS, atau miastenia gravis. Kemudian bisa juga disebabkan oleh obat-obatan, misalnya streptomycin, kanamycin, dan obat pelumpuh otot. Penyebab henti nafas ini juga bisa disebabkan oleh adanya depresi dari pusat nafas pada pasien yang mengalami trauma kapitis, infeksi intrakranial, dan juga oleh karena obat-obatan. Jadi pada AHA 2015 itu change of survival pasien dengan cardiac arrest itu dibedakan antara pasien yang mengalami cardiac arrest di rumah sakit dan pasien yang mengalami cardiac arrest di luar rumah sakit. Jadi pada pasien yang mengalami cardiac arrest pada rumah sakit itu lebih mengandalkan sistem pengawasan atau screening lebih awal untuk mencegah terjadinya cardiac arrest itu. Jadi misalnya pasien ditempatkan pada ruangan yang lebih mudah untuk memonitor, misalnya ruangan RTI atau ICU. Sedangkan untuk pasien yang mengalami cardiac arrest di luar rumah sakit itu lebih mengandalkan masyarakat untuk memberikan dukungan. Jadi nanti setelah penolong mengenali serangan, kemudian meminta bantuan dan memulai CPR, nanti tim medis yang terlatih akan datang lalu melakukan evakuasi, yaitu memindahkan pasien ke unit gawat darurat untuk mendapatkan advance life support. Tetapi pada intinya prinsip dasar dari resusitasi jantung paru itu sama, yaitu yang pertama adalah danger, response, shout, circulation, airway, dan breathing. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan ini semua prinsip dasar dari resusitasi jantung paru. Jadi yang pertama adalah danger. Jadi sebelum melakukan pertolongan pada korban, yang perlu diperhatikan adalah amankan diri sendiri. Jadi penolong harus menggunakan APD sebelum menolong korban. Kemudian kita amankan pasien dan juga amankan lingkungan. Contohnya adalah kita mengamankan dari lalu lintas kendaraan atau cuaca ekstrim atau emosi dari orang sekitar lokasi kejadian. Yang kedua adalah kita melakukan pengecekan respon, yaitu dengan cara memanggil korban dengan keras atau menepuk bahu korban. Jadi respon yang bisa kita lihat adalah yang pertama alert apabila korban sadar baik, kemudian verbal apabila korban hanya merespon bila dipanggil, kemudian yang ketiga adalah pain atau korban hanya merespon dengan rangsang nyeri, kemudian unresponsif apabila korban tidak merespon walaupun sudah diberikan rangsang nyeri. Jadi pada pasien dengan unresponsif atau tidak respon sama sekali walaupun telah diberikan rangsang nyeri, kita langsung lakukan pengecekan nafas dan juga nadi. Kemudian selanjutnya adalah shout for help. Jadi penolong meminta bantuan orang lain yang berada di sekitar tempat kejadian untuk menghubungi emergency call. Selanjutnya adalah circulation. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memastikan ada tidaknya denyut nadi karotis, yaitu dengan meraba denyut nadi karotis selama 5-10 detik. Jadi apabila pasien tidak ada nadinya, kita langsung lakukan kompresi dada, yaitu melakukan
30 kali kompresi, setelah itu melakukan 2 ventilasi atau 2 kali nafas buatan. Kemudian bila ada nadi tetapi nafas tidak ada, kita lakukan ventilasi atau berikan nafas buatan setiap 6 detik. Jadi posisi untuk melakukan kompresi dada yaitu pasien harus ditidurkan terlentang pada permukaan yang datar dan keras. Kemudian penolong mengambil posisi berlutut di samping korban, kemudian tumpukan tangan di 2/3 dari jarak antara manubrium sterni dan processus hypoideus atau 2 jari di atas processus hypoideus. Kemudian tangan lainnya berada di atas tangan yang bertumpu dengan jari-jari terkunci. Kemudian untuk posisi lengan penolong harus tegak lurus di atas dada korban. Kemudian untuk melakukan kompresi dada, kita melakukan dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Dengan kedalamannya adalah 5 cm. Jadi pada saat melakukan kompresi dada itu kita harus pastikan bahwa korban mendapatkan kesempatan untuk recoil penuh. Jadi kita tidak boleh bertumpu pada dada korban. Kemudian diberikan 2 kali bantuan nafas setelah selesai melakukan 30 kompresi atau 1 siklus. Nah, ini berdasarkan AHA 2015, jadi dikatakan bahwa untuk melakukan CPR yang berkualitas tinggi, kita harus melakukan kompresi dada dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalamannya minimal 5 cm. Kemudian harus membiarkan recoil penuh setiap kali melakukan kompresi dan meminimalkan jeda dari kompresi. Kemudian berikan ventilasi yang cukup, yaitu 2 nafas buatan setelah 30 kali kompresi. Nah, ini merupakan perbedaan dari guideline AHA 2010 dan 2015. Jadi pada AHA 2010 dikatakan bahwa kedalaman kompresi minimal 5 cm. Sedangkan untuk AHA 2015 dikatakan bahwa kedalaman kompresi adalah 5 sampai 6 cm. Kemudian untuk AHA 2010 juga mengatakan bahwa kecepatan kompresi yang dianjurkan adalah minimal 100 kali. Sedangkan untuk AHA 2015 direvisi menjadi kecepatan kompresinya 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian untuk nafas buatan menurut AHA 2010 dikatakan 8 sampai 10 kali per menit, sedangkan untuk AHA 2015 adalah 10 nafas per menit atau setiap 6 detik. Selanjutnya adalah airway. Jadi ada beberapa manuver yang dapat kita lakukan untuk membebaskan jalan nafas pasien, yaitu dengan melakukan yang pertama head tilt chin lift. Jadi untuk melakukan head tilt chin lift ini, jadi tangan kiri penolong ditaruh di dahi korban, lalu dilakukan penekanan ke arah belakang. Kemudian tangan kanan penolong diletakkan pada bagian bawah dagu, kemudian gerakan dagu ke arah atas. Kemudian apabila pasien dengan kecurigaan cedera servikal, tidak boleh dilakukan manuver head tilt chin lift. Jadi yang kita lakukan adalah manuver jaw thrust. Jadi caranya adalah dengan meletakkan tangan penolong pada kedua sisi kepala korban, kemudian letakkan jari-jari di sekitar sudut mulut tulang rahang, lalu ibu jari mendorong sudut rahang ke arah depan sambil mengangkat rahang. Jadi agar barisan gigi bawah berada di atas barisan gigi atas. Selanjutnya dilakukan breathing. Jadi setelah kita membebaskan jalan nafas, kita berikan nafas buatan, yaitu diberikan 2 ventilasi setelah 30 kali kompresi. Kemudian nafas yang diberikan adalah lebih dari 1 detik. Dan saat melakukan nafas buatan ini dievaluasi apakah dada korban mengembang atau tidak. Untuk mengevaluasi apakah
nafas buatan tersebut masuk ke dada pasien atau tidak. Selanjutnya, apabila sudah melakukan 5 siklus atau 5 kali dari 30 kali kompresi dan 2 ventilasi, kita lakukan evaluasi. Apabila pasien masih tidak ada nadi dan nafas, kita lanjutkan ke siklus berikutnya. Kemudian apabila nadi teraba, tetapi nafas tidak ada, kita lakukan bantuan nafas, yaitu dengan memberikan nafas buatan 10 kali per menit atau setiap 6 detik. Kemudian kita lakukan monitor nadi setiap 2 menit. Apabila nadi teraba dan nafas ada, kita lakukan recovery position. Nah, untuk recovery position ini, jadi caranya adalah, jadi yang pertama itu tangan pasien yang berada pada sisi penolong diangkat ke atas, seperti pada gambar 1. Kemudian pada gambar 2, tangan lainnya disilangkan ke leher dan telapak tangan mengarah ke pipi pasien. Kemudian yang ketiga, yaitu kaki pada posisi yang berlawanan dari penolong, ditekuk dan ditarik ke arah penolong. Kemudian yang keempat adalah miringkan tubuh korban ke arah penolong. Jadi tujuan dari mengapa tangan ditaruh di pipi adalah untuk menjaga agar mulut korban tetap terbuka. Kemudian tujuan dari kaki yang ditekuk adalah untuk mencegah korban rolling over. Jadi berikutnya, kapan kita melakukan penghentian RCP? Jadi yang pertama, apabila pasien sudah RUSC atau Return of Spontaneous Circulation. Jadi nadi sudah teraba dan juga nafas sudah ada. Kemudian yang kedua, apabila resusitasi sudah diambil alih oleh yang lebih kompeten. Jadi misalnya petugas medis sudah datang. Kemudian yang ketiga, apabila pasien tidak sadar, kemudian pernafasan spontan tidak ada, dan sudah mengalami dilatasi pupil 15-30 menit. Kemudian yang keempat, apabila penolong kelelahan. Jadi berikut merupakan resume dari video kali ini. Jadi apabila menemukan pasien dengan pasien tidak sadar, jadi pertama itu adalah kita lakukan amankan lokasi kejadian. Jadi amankan diri sendiri, amankan lingkungan, dan amankan korban. Jadi kemudian kita lakukan pengecekan reaksi apabila pasien tidak berespon. Jadi kita lakukan pemeriksaan denyut jantung dan juga nafas pasien. Apabila pasien bernafas normal dan denyut jantung ada, kita pantau hingga tenaga medis tiba dan juga melakukan recovery position. Kemudian apabila pasien tidak bernafas tetapi ada denyut jantung, kita berikan nafas buatan setiap 6 detik atau 10 kali per menit. Kemudian dievaluasi setiap 2 menit. Apabila nafas terhenti dan tidak ada denyut jantung, kita langsung lakukan CPR, yaitu 30 kali kompresi dada. Setelah itu diberikan 2 nafas buatan, dan kita menggunakan AED apabila tersedia. Jadi nanti kita mengikuti arahan dari AED. Jadi AED itu akan memeriksa apakah ritme jantung pasien itu shockable atau non-shockable. Jadi nanti kita ikuti perintah dari AED tersebut. Baik, sekian pemaparan tentang resusitasi jantung paru. Semoga bermanfaat. Terima kasih.